Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama Dr. R. Hera Gustianto Ali Murni, episode 22. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi, institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di Kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, eling, waspada, lan Sayaga, serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada, dan lebih bersiaga. Halo para kawargian Sayaga semua, senang sekali saya Dr. Anto dapat kembali menjumpai para kawargian Sayaga di dalam audio podcast kali ini. Kali ini saya ingin membahas sebuah tema di mana banyak pasien saya yang berpikir bahwa dia telah berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya, namun ternyata dia malah merawat penyakitnya seolah-olah memelihara supaya penyakitnya tidak kunjung sembuh. Nah, apakah ada orang seperti itu? Kan kalau pasien pergi ke dokter itu seharusnya untuk menyembuhkan penyakit. Mosok kok malah dibilang merawat penyakitnya? Nah, jika para kawargian Sayaga penasaran dengan apa sih yang saya maksud dengan merawat dan apa yang saya maksud dengan menyembuhkan penyakit, simak terus dalam audio podcast kali ini. Seperti biasa, saya mendoakan para kawargian Sayaga semua selalu sehat sejahtera, bahagia, dan sukses dimanapun dan kapanpun para kawargian sedang berkesempatan untuk mendengarkan audio podcast kali ini. Oke, mungkin para kawargian sedikit bingung ya kenapa saya membagi antara pasien saya yang ingin merawat dan yang ingin menyembuhkan penyakitnya. Jadi sedikit kilas balik dari pengalaman praktek saya sehari-hari sebagai seorang dokter, saya melihat banyak sekali penyakit-penyakit yang kronis atau berkepanjangan di mana pasien ini sudah berkali-kali bahkan ganti dokter, pergi ke rumah sakit, atau bahkan mungkin sudah mencoba berbagai pengobatan alternatif, namun kok ternyata penyakitnya tidak kunjung sembuh. Padahal tidak sedikit juga yang seperti itu, misalkan penyakit yang katakanlah bagi saya sebetulnya tidak perlu lama-lama atau tidak perlu berkepanjangan. Sebut saja misalkan penyakit lambung. Nah, bukankah ini seharusnya penyakit yang cepat untuk ditangani dan cepat juga pemulihannya? Namun kenapa kok ternyata penyakit yang kesannya sederhana ini justru menjadi momok yang menyulitkan bagi pasien? Bahkan sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun, ini kok nggak kunjung sembuh. Padahal seperti yang mungkin sudah sempat saya bicarakan kemarin, secara proses pengobatan seharusnya standar. Apalagi jika kita bicara dunia kedokteran, maka proses pengobatan penyakit mah itu sudah standar. Ya, ada obat mah yang untuk mengurangi keasaman lambung, mengurangi kinerja untuk kelenjar yang menghasilkan asam lambung, dan sebagainya. Namun kenapa penyakit yang seolah-olah jelas dan bahkan memasyarakat ini seolah-olah sulit untuk disembuhkan? Nah, belum lagi kita bicara penyakit-penyakit yang kronis seperti hipertensi, gula darah, bahkan tidak sedikit pasien yang bertanya kepada saya, "Dok, apakah saya harus minum obat seumur hidup?" Dengan nada yang bagi saya seolah-olah putus harapan. Inilah yang membuat saya makin menggali, makin ingin mencari tahu sebenarnya ada apa di balik semua ini. Kenapa penyakit-penyakit tersebut dengan kemajuan teknologi zaman sekarang bukannya makin mudah untuk ditangani, justru angkanya dari tahun ke tahun kok malah semakin meningkat. Bahkan sekali lagi saya tidak bosan-bosan menyampaikan bahwa Indonesia itu masuk ke dalam 10 besar angka penyakit kronis tertinggi di dunia.
Nah, ternyata salah satu penyebabnya adalah mindset yang saya sebut dengan perbedaan antara merawat atau ingin menyembuhkan penyakitnya. Apa sih bedanya? Nah, mari kita bahas satu-satu ya sekarang ya. Untuk lebih lengkapnya, untuk Anda yang mungkin lebih mudah memahami dalam konteks membaca tulisan, bisa juga lihat di artikel saya di hipnoterapibandung.com ya. Di situ saya menuliskan merawat penyakit berarti mengambil langkah-langkah untuk mengatasi gejala dan efek negatif yang timbul akibat penyakit. Sehingga hal ini sering melibatkan penggunaan obat-obatan, terapi medis, dan intervensi medis lainnya. Di mana tujuan utamanya adalah mengurangi atau menghilangkan gejala, mengendalikan perkembangan penyakit, dan menjaga kualitas hidup pasien. Namun tentu saja di sini merawat seringkali sifatnya reaktif, yaitu merespon gejala yang ada dan mengobati secara langsung tanpa mempertimbangkan faktor penyebab yang mendasarinya. Nah, ini bedanya. Sedangkan kalau kita bicara kita ingin menyembuhkan penyakit, ini akan melibatkan pendekatan yang lebih luas dan holistik terhadap pemulihan tubuh, di mana tujuannya adalah mengembalikan keseimbangan alami dan mengaktifkan kekuatan penyembuhan tubuh secara alami. Ini melibatkan perawatan yang menyeluruh untuk memperbaiki akar masalah yang mendasari penyakit dan akhirnya memulihkan kesehatan kita secara holistik atau menyeluruh. Sehingga disinilah perbedaan yang paling besar ketika kita merawat atau menyembuhkan penyakit. Di mana jika kita betul-betul ingin menyembuhkan penyakit, maka kita harus mencari faktor penyebab dasar yang mengakibatkan timbulnya penyakit tersebut. Sehingga ketika kita bicara proses penyembuhan, maka ini akan seringkali mencakup perubahan gaya hidup seperti pola makan sehat, olahraga teratur, manajemen stres, dukungan emosional, dukungan sosial, bahkan jika perlu menyelesaikan masalah finansial, spiritual, dan lain-lain. Karena seperti pada konsep health coaching yang saya kembangkan, kesehatan manusia itu terdiri dari minimal 6 aspek atau 6 dimensi yang harus kita jaga keseimbangannya. Apa itu? Yaitu dimensi fisik, mental, emosional, pikiran, finansial, sosial, dan spiritual. Di mana tentunya ketika kita melupakan salah satu aspek ini atau kita kekurangan dalam salah satu aspek ini, kita pasti akan terganggu aspek fisiknya. Kenapa saya bilang aspek fisik? Ya karena itulah yang paling gampang untuk kita lihat. Saya selalu bilang aspek fisik adalah seperti etalase yang menggambarkan apa isi dari sebuah toko. Ketika etalasenya berisi pajangan handphone, ya tentu saja kita pasti berpikir ini toko handphone. Ketika etalasenya berisi barang-barang rumah tangga, ya kemungkinan kita berpikir ini isinya ya toko barang rumah tangga. Itu jugalah yang kita tampilkan. Ketika kita sehat, maka kita akan terlihat, berarti isi kita sehat. Ketika kita sakit, maka isi kita sebetulnya yang sakit. Nah, gambaran itulah yang mendasari pemikiran health coaching, di mana ketika fisik kita mulai terganggu, maka kita tidak hanya memikirkan aspek fisik saja, yaitu apa? Pola makan, pola tidur, pola minum, olahraga, betul itu penting. Tapi tidak lupa juga kita juga harus mempertimbangkan 5 aspek lainnya tadi yang juga berpengaruh terhadap fisik, yaitu pikiran, emosional, sosial, finansial, dan spiritual. Ya gampangnya seperti ini. Katakanlah Anda mempunyai masalah keuangan, sehingga pikiran Anda rudet, emosional Anda tidak terkendali. Apakah itu bisa kita bilang sehat? Tentunya tidak. Walaupun walaupun tadi mungkin Anda sudah jaga makan, Anda sudah jaga tidur, tapi tadi pikiran Anda masih bingung, emosional Anda terganggu, ada kemarahan, ada kesedihan. Besok finansial Anda juga belum pasti apakah bisa makan atau enggak, anak mau sekolah, mau bayar pakai apa. Nah, apakah ini kemudian Anda bisa bilang sehat? Tentunya akan sangat sulit. Contoh kasus yang lain, misalkan perbedaan antara orang yang ingin merawat atau menyembuhkan penyakitnya. Kembali pada penyakit lambung.
Saya seringkali mendapatkan orang dengan penyakit lambung bolak-balik berobat, sudah diberikan obat ya sesuai standar pengobatan kedokteran, namun tidak hilang juga. Ternyata apa? Ternyata dia mempunyai kecemasan yang tinggi. Nah, maka kecemasan inilah sebetulnya yang mendasari dia punya penyakit lambung. Bukan hanya karena telat makan ataupun salah makan. Sehingga jika kecemasannya ini tidak kita tangani, ya tentu saja penyakit lambung tersebut ya tidak akan hilang. Dan lebih parahnya lagi, saya juga banyak sekali ketemu pasien yang sudah bertahun-tahun atau bahkan ada yang berpuluh tahun minum obat penyakit lambung. Ya seperti yang kita ketahui bersama bahwa tentu saja ketergantungan obat itu tidak baik. Apalagi obat yang dapat mengintervensi kerja sebuah organ, di mana lambung adalah organ pencernaan yang fungsinya tentu mencerna makanan. Nah, jika kita terlalu banyak mengintervensi kerja lambung tersebut, maka apa yang terjadi? Ya tentu saja makanan kita juga jadi tidak bisa tercerna dengan baik. Kembali, jika dalam jangka waktu yang panjang, maka ini tentu akan menyebabkan komplikasi. Seperti yang saya temui, semakin sering dia minum obat lambung, akhirnya malah semakin sering kembung, semakin sering mual. Kenapa? Ya karena pencernaannya jadi tidak bisa berjalan dengan baik. Dan ada juga obat lambung yang akhirnya mempengaruhi pergerakan usus sehingga pencernaannya makin tidak bagus. Nah, itulah perbedaan ketika seorang pasien atau seorang klien saya melihat apakah klien atau pasien ini mau merawat atau menyembuhkan penyakitnya. Kalau dia hanya ingin merawat, katakanlah, ya maka dia tidak akan bertanya banyak. Dan kemudian mungkin juga dokter dengan segala kesibukannya ya mungkin juga tidak sempat untuk menggali lebih jauh tentang kehidupannya sehari-hari. Namun bagi pasien yang ingin menyembuhkan, betul-betul mengembalikan kesehatannya seperti semula atau bahkan lebih bagus, ya maka dia akan pingin tahu sebetulnya kenapa, ada apa dengan dirinya sehingga timbul penyakit ini. Ya sekali lagi memang hal ini banyak terjadi ketika saya juga banyak menjumpai pasien-pasien yang tadi sudah berulang kali berobat, sudah ke rumah sakit dan lain-lain. Tapi ketika ditanya, oke, jadi ibu atau bapak, apa yang bapak sudah ketahui tentang penyakit bapak ini? Tentang penyakit ibu ini? Dan ternyata jawabannya sangat sederhana, yaitu menggelengkan kepala. Dalam artian mereka tidak tahu apa-apa. Tentu saja bagi saya yang seorang dokter yang menginginkan kesehatan yang baik untuk pasien saya kadang merasa miris ketika saya menjumpai pasien seperti ini. Karena apa? Bagi saya pasien ketemu seorang dokter paling berapa lama? Paling 5 menit, 10 menit. Tapi kan lalu 24 jam sisanya kali berapa hari, bahkan kali berapa bulan atau mungkin tahun, pasien tersebut wajib untuk menjaga dirinya sendiri. Jadi bagaimana dia bisa menjaga dirinya sendiri kalau dia saja tidak tahu tentang kondisi dirinya? Jadi sekali lagi, inilah perbedaan yang sangat besar ketika saya melihat ada pasien yang mau merawat atau mau menyembuhkan, betul-betul menyembuhkan penyakitnya. Ya dari sini, apakah dia punya keinginan untuk tahu lebih banyak tentang kondisinya atau tidak? Namun tidak bisa dipungkiri bahwa ya memang budaya berobat di katakanlah negara kita Indonesia memang masih seperti itu, di mana banyak masyarakat masih menganggap ya pokoknya dokterlah yang tahu, dokterlah yang akan menyembuhkan dan segala macamnya. Namun sekarang zaman sudah berubah. Kenapa? Karena tadi di luar itu semua tanggung jawab kesembuhan diri sendiri atau kesehatan diri sendiri ya kembali kepada pasien. Seorang dokter mau sehebat apapun tentu ya tidak bisa untuk mengintervensi 24 jam setiap hari tentang bagaimana cara makan, tidur, pikiran, menghadapi masalah dan lain-lain. Ya tentu saja tidak bisa. Sedangkan hal itulah yang menyebabkan saat ini banyak sekali keluhan-keluhan pada pasien.
Dan karena itulah juga saya sebagai seorang dokter banyak memberikan konsultasi dibandingkan obat bagi pasien. Kenapa? Karena bagi saya pengetahuan adalah kunci utama untuk kesehatan Anda. Atau bahkan sebetulnya kesadaran. Apa itu kesadaran? Kita akan bahas lagi di audio podcast saya selanjutnya. Namun sekarang saya menghimbau dan berdoa agar para kawargian Sayaga semua yang mendengarkan audio podcast ini sekarang sudah agak berbeda ya pikirannya. Bahwa ketika Anda pergi ke dokter, ketika Anda ingin berkonsultasi tentang penyakit Anda, maka jangan sampai Anda hanya merawat atau memelihara penyakit Anda. Tapi betul-betullah ingin menyembuhkan penyakit Anda dengan pertama tahu dulu kondisi apa yang sedang Anda hadapi, sakit apa yang sedang Anda hadapi. Kenapa? Karena tanpa kejelasan penyakit apa yang Anda alami, tentu bagaimana mungkin bisa menemukan pengobatan yang tepat untuk penyakit Anda. Itulah perbedaan yang mendasar dari merawat atau benar-benar ingin menyembuhkan penyakit Anda. Sekian dari saya, Dr. Anto. Semoga audio podcast kali ini juga berguna, bermanfaat bagi para kawargian semua. Jangan lupa juga untuk follow hipnoterapibandung.com dan dapatkan info-info menarik tentang kesehatan ataupun hipnoterapi, dan Anda juga bisa berkonsultasi dengan saya lewat sana. Dan saya juga akan membuat sebuah konsultasi online yang nanti akan ada infonya di sana. Terima kasih bagi para kawargian semua yang sudah mendengarkan audio podcast ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi. Semoga sehat selalu, sukses dan bahagia dimanapun dan kapanpun Anda berada. Salam eling, waspada, lan sayaga. Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi. Dapatkan lebih banyak inspirasi menarik lainnya dengan ikuti Instagram @sayagahipnoterapibandung dan podcast channel Sayaga Hipnoterapi. Kunjungi juga website www.hipnoterapibandung.com untuk temukan lebih banyak informasi menarik lainnya, termasuk untuk memesan layanan hipnoterapi dan konseling bersama para tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi Bandung untuk membantu Anda menangani berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Mari menjalankan kehidupan yang eling, waspada, lan sayaga.